Uji makanan untuk amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Nah, sebelum kita memulai uji makanan, kita harus tahu dulu bahwa tubuh itu memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari umumnya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan juga gula. Uji makanan digunakan untuk menguji apa saja yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Mari kita melakukan beberapa uji makanan untuk mengetahui kandungan amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Nah, yang pertama itu ada alat dan bahan. Ini dia alat dan bahan yang wajib kalian siapkan. Ada bahan makanannya roti, tempe, kemiri, dan yang lain. Yang pertama itu ada uji amilum. Dan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau karbohidrat adalah lugol atau kalium iodida. Lugol sendiri digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat amilum atau tidak. Untuk mengetahui makanan tersebut mengandung amilum atau tidak, itu bila makanan yang kita tetesi lugol akan menghitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, yang perlu ditekankan adalah semakin hitam berarti makanan tersebut semakin banyak mengandung karbohidratnya. Mari kita siapkan bahan makanan yang akan diuji, yaitu ada roti, tempe, putih telur, pisang, dan kemiri. Masing-masing bahan makanan akan ditetesi dengan 5 tetes lugol atau kalium iodida. Mari kita simak perubahannya ya. Nah, yang pertama itu roti ditetesi dengan reagen lugol bereaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka dari itu, roti mengandung amilum. Bahan makanan yang kedua itu adalah tempe. Tempe ditetesi dengan reagen lugol bereaksi dan menghasilkan warna putih kecoklatan. Hal ini membuktikan bahwa tempe tidak mengandung amilum. Lalu, bahan yang ketiga, putih telur ditetesi dengan reagen lugol bereaksi dan menghasilkan warna oranye kecoklatan. Hal itu berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur memiliki amilum. Selanjutnya, pisang ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa pisang memiliki amilum hanya sebagian saja. Lalu bahan yang terakhir adalah kemiri yang ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman. Maka kemiri ini sebagian memiliki kandungan amilum. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji protein. Larutan yang dibutuhkan dalam uji protein adalah biuret. Bahan makanan mengandung protein jika setelah bereaksi dengan biuret akan menghasilkan warna ungu. Bahan makanan yang digunakan sama seperti uji amilum ya, tetapi bahan makanan harus digerus terlebih dahulu. Bahan makanan yang sudah digerus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masingnya diteteskan dengan larutan biuret. Mari kita simak perubahannya ya. Roti tidak mengandung protein karena setelah ditetesi reagen biuret, warna ungu hanya sedikit di atas dan sisanya hanya warna putih. Yang kedua adalah tempe. Tempe hanya sebagian mengandung protein. Ketika ditetesi dengan biuret, warna menjadi setengah ungu. Lalu bahan ketiga ada putih telur. Putih telur mengandung protein karena setelah ditetesi reagen biuret berwarna ungu. Lalu ada pisang.
Pisang itu tidak memiliki kandungan protein karena setelah ditetesi biuret tidak terjadi perubahan. Lalu bahan yang terakhir ada kemiri. Kemiri memiliki kandungan protein karena setelah ditetesi oleh biuret warnanya itu menjadi ungu. Kemudian kita melakukan uji glukosa. Larutan yang dibutuhkan dalam uji glukosa adalah benedik. Pada bahan makanan, jika hasil reaksi tersebut menghasilkan warna merah bata, itu disebut mengandung glukosa. Kelima bahan makanan yang sudah digerus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masingnya ditetesi 5 tetes benedik. Setelah itu dipanaskan. Mari kita simak perubahannya ya. Yang pertama adalah roti. Roti setelah ditetesi benedik dan dipanaskan di atas bunsen berubah menjadi orange. Hal ini menunjukkan bahwa roti mengandung glukosa. Lalu bahan yang kedua adalah tempe. Ketika tempe ditetesi benedik dan dipanaskan di atas bunsen, warna berubah menjadi agak oranye. Indikator warna ini menunjukkan bahwa tempe itu mengandung sedikit glukosa. Lalu yang ketiga ada putih telur. Ditetesi benedik kemudian dipanaskan. Ternyata menghasilkan warna kuning kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Sesudah tabung reaksi ditetesi dan dipanaskan pada bunsen, pisang menjadi berwarna coklat kehitaman. Maka dari indikator perubahan warna tersebut, pisang tidak memiliki glukosa. Kemudian bahan yang terakhir adalah kemiri. Kemiri berubah menjadi coklat gelap sesudah ditetesi dan dipanaskan di atas bunsen. Hal ini membuktikan bahwa kemiri tidak memiliki kandungan glukosa. Kemudian adalah uji lemak. Pada uji lemak ini kita hanya menggunakan kertas buram. Pada uji lemak kita menambahkan satu bahan makanan lagi, yaitu margarin atau mentega. Kertas buram mudah menyerap air atau minyak, jadi sangat cocok untuk pengujian ini. Jika ada noda transparan pada kertas buram, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Semua bahan makanan yang ada dioleskan secara terpisah di atas kertas buram yang telah disediakan. Kertas buram yang sudah dioleskan kemudian didiamkan sampai kering dan simak perubahannya ya. Oke, setelah dilakukan simulasi uji lemak, maka kita dapat mengetahui urutannya, yaitu margarin memiliki kandungan lemak ketika margarin dioleskan pada kertas buram meninggalkan noda transparan. Bahan yang kedua itulah roti. Roti yang dioleskan pada kertas buram meninggalkan noda transparan. Pisang sedikit mengandung lemak karena kertas buram meninggalkan sedikit noda transparan. Ketika dioleskan pada kertas buram, tempe itu tidak meninggalkan noda transparan. Kemiri itu tidak mengandung lemak karena kertas buram yang diolesi tidak meninggalkan noda transparan. Sedangkan putih telur juga tidak meninggalkan noda transparan, maka putih telur tidak mengandung lemak. Oke anak-anak, setelah kita melakukan simulasi uji makanan, ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab ya. Andi sedang menguji kandungan zat pada makanan. Setelah bahan makanan ditetesi oleh larutan biuret, makanan mengalami perubahan warna menjadi ungu. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kandungan zat dalam makanan yang diuji Andi adalah... Nah, kalau kalian sudah tahu jawabannya, lalu
Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian ya penjelasan tentang simulasi uji makanan untuk mengetahui amilum, protein, glukosa, dan juga lemak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.